bahwa inti dari kekristenan adalah kitab suci. Inti kitab suci atau Taurat yang ditulis oleh para nabi itu adalah kasih. Dan kasih itu adalah memperlakukan orang lain seperti kita ingin orang lain memperlakukan kita. Di dalam memperlakukan orang lain, bukan kita menuntut orang lain yang lebih dulu melakukan dari kita, tapi kita yang menuntut diri kita untuk lebih dulu mengasihi. Hanya itu yang saya mengerti. Dan itulah menurut Yesus jalan yang sempurna. Dan tidak banyak yang mau melewati jalan tersebut.
siap untuk memuji meninggikan Engkau, Elohim kami yang hidup. Biarlah kami setiap yang datang di tempat ini membawa setiap hati, jiwa, pikiran kami untuk memuliakan Engkau ya Bapa dengan seluruh kehidupan kami. Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan biarlah dimanapun umat berkumpul, biarlah nama Yahweh yang dimuliakan dan ditinggikan. Dan dimanapun saudara kami mendengarkan melalui seluruh jaringan yang kami miliki, Engkau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan dan berkat bagi siapapun yang mendengarkan seluruh siaran kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau lindungi kami semua, bentengi dengan kuasa para malaikat Samai yang kudus untuk menjaga membentengi kami Bapa. Biarlah kami boleh menerima setiap berkat dengan seutuhnya. Kami siap untuk memulai ibadah kami yang di dalam satu nama Yahweh Yesus Masiah. Haleluya. Amin. mengasihi kami dengan kasih abadi. Terima kasih untuk kesempatan yang indah kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, memberkati Engkau Yahweh Yesus Masiah, dan nama-Mu semakin ditinggikan, diagungkan. Kami siapkan hati kami menikmati firman-Mu. Bungkus kami dalam darah anak domba ini. Kami semua boleh diberkati. Sehingga mata rohani kami dan melihat keajaiban firman-Mu. Urapi kami semua dengan Roh Kudus. Dan kami serahkan waktu yang ada.
Dan para malaikat sampingnya kudus, terbentengi materi kami semuanya. Puji syukur hanya bagi Elohim kami, demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Reverelah Tuhan sangat bersyukur. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini saya beri tema menjadi yang terdahulu atau pertama, ya. Menjadi yang terdahulu atau pertama. Kita buka Matius atau Matius pasal 7. Pasal 7, saya minta tolong Rafael. Kok mesti kalau yang dipanggil oleh ada? Seven. Pasal 7 ayat 12 sampai 14. Pasal 7. Oleh karena itu, apapun yang kamu ingin orang lakukan kepadamu, lakukanlah demikian juga kepada mereka. Inilah isi Torah dan kitab para nabi. Masuklah melalui gerbang yang sempit, karena lebarlah gerbang dan lapanglah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyaklah orang yang masuk melaluinya. Sebab sempitlah gerbang dan sesatlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikitlah orang yang mendapatkan. Amin. Amin. Terima kasih. Saudara, kita kenal lagu, ya, lagu sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Siapa mana kau pilih? Kan gitu, ya. Yang lebar, tapi apa? Tapi apa? Jiwamu, tapi yang apa? Saudara, itu tadi sudah dibaca bahwa ada dua jalan, lebar dan sempit. Jalan sempit itu tidak banyak yang melaluinya, jalan lebar banyak. Tapi jalan sempit, jalan lebar ini sebetulnya apa? Dalam lagu sekolah minggu itu kan tidak diterangkan. Hanya ada dua jalan di dunia, lebar dan sempit. Kalau jalannya sempit, ya masuk sama ini. Kalau lebar masuk neraka, kan gitu kan? Loh, kok bisa? Jadi menurut Yesus HaMashiach, jalan yang sempit itu ternyata cara hidup kita. Jadi bukan ada suatu jalan yang harus kita pilih, yang ada di luar diri kita, bukan. Tetapi cara hidup kita yang harus kita ekspresikan dalam hidup kita. Nah, jadi tadi Stefan sudah baca tuh, apa yang kau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuat juga kepada mereka. Itulah jalan yang sempit. Jadi jalan sempit itu sikap hidup kita, bukan Yesua, tapi manifestasi dari seluruh kehidupan kita. Dan itu adalah inti Torah dan kitab para nabi. Amin. Inti Torah dan kitab para nabi. Tidak peduli saudara membaca kitab suci ini sampai hafal, ya, istilahnya hafal luar kepala. Tidak peduli berapa lama saudara menjadi orang Kristen. Tidak peduli kegiatan rohani apa yang saudara jalankan di dalam gereja lokal dimanapun saudara berada.
itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan jalan sempit itu tadi. Banyak orang berpikir kalau dia melayani Yesus, kalau dia ambil bagian dalam aktivitas-aktivitas di gereja, kalau dia setia berdoa, setia baca firman, senang nyanyi, senang berdoa, dia pikir dia sudah ada di jalan yang sempit itu, sudah milih jalan yang sempit. Ternyata tidak. Karena jalan yang sempit ini tidak ada hubungannya dengan semuanya itu. Jalan yang sempit ini adalah inti dari Taurat dan kitab para nabi, yaitu lakukan kepada sesamamu apa yang engkau ingin sesamamu lakukan kepadamu. Dan saudara, ini ada bahkan di dalam agama-agama yang lain. Sekalipun mungkin gaya bahasanya secara kebalikannya. Nah, dikatakan dalam tata bahasa itu gaya bahasa negatif. Misalkan Konfusius berkata, jangan perbuat kepada orang lain apa yang orang lain engkau inginkan tidak perbuat untuk kamu. Ya, bisa ngerti? Jangan berbuat sesuatu kepada orang lain seperti engkau tidak ingin orang itu tidak berbuat juga kepadamu. Tapi Yesus memakai jenis yang positif. Perbuatlah kepada orang lain seperti engkau ingin orang lain berbuat kepadamu. Itulah inti Taurat dan kitab para nabi. Artinya itulah kasih. Jadi kasih itulah jalan yang sempit. Kasih itu bukan Yesus. Yesus tentu saja adalah ekspresi kasih yang sempurna, memang. Tapi kita sedang membicarakan gaya hidup kita, ekspresi hidup kita, keseharian kita. Karena di sini Yesus katakan itu, lakukan kepada orang lain seperti engkau ingin orang lain lakukan kepadamu. Ini benar-benar cara hidup yang harus kita jalani dari waktu ke waktu. Dan ini yang seringkali tidak dipahami dan luput dari pantauannya orang-orang Kristen. Kebanyakan kita ini, saudara, hanya berpikir yang rohani, menyenangkan Elohim. Nah, loh, saudara, padahal inti dari kasih itu adalah bukan hanya menyenangkan Elohim. Kasihlah Yahweh Elohimmu dan kasihlah sesamamu manusia. Itulah hukum yang terutama dan terbesar. Itulah inti dari Taurat dan kitab para nabi. Saudara tidak bisa menganggap dirimu rohani, tetapi engkau selalu menjadi sandungan bagi orang-orang di sekitarmu. Saudara tidak bisa menganggap dirimu itu sangat mengasihi Yesus, tetapi di saat yang bersamaan engkau sering merugikan orang lain. Engkau menyakiti hati orang lain. Engkau melakukan ketidakadilan pada orang-orang lain. Itu tipuan iblis yang luar biasa bagi kerohanian orang-orang percaya. Jangan ada yang ngantuk ya. Kalau ngantuk terpaksa saya ada tindakan indisipliner. Saya panggil duduk di depan. Harus. Kalau enggak mau silakan pulang. Kadang-kadang saudara ini perlu dikerasi. Saya pelan, tertawa-tawa, diremehkan. Saya pesan terus ya, 1 minggu 1 kali saudara ada di sini, dengar khotbah hanya 1 jam. Saudara ngantuk, saudara benar-benar bukan orang percaya. Dengarkan itu kata-kata saya. Saudara bukan siapa-siapa. Bukan orang kenal Yesus, sama sekali tidak. Tidak ada orang kenal Yesus, mengasihi Yesus itu ibadah 1 minggu sekali lalu tidur. Kecuali saya khotbah 7 jam. Itu omong kosong. Saudara harus tegas dengan dirimu sendiri. Sebab kalau tidak, hidupmu tidak akan pernah diberkati. Ini semua bukan demi saya, demi saudara. Jangan ada yang tidur.
Di Surabaya dulu ibadah itu 5 kali satu minggu. 5 kali satu minggu. Belum ditambah dengan doa malam di hari Kamis. Tapi jemaat bisa datang dan tidak banyak ngantuk seperti saudara di sini. Saudara ingat ya, cari uang, bekerja. Gunakan waktu sebanyak mungkin untuk mengumpulkan harta. Saudara tidak sadar bahwa saudara mulai menjauh dari kerajaan Elohim dan saudara menyatu dengan dunia ini. Hati-hati. Saudara harus tetap tahu prioritas dalam hidup ini apa. Untuk apa Yesus berkata engkau mendapatkan semua harta kekayaan dunia ini, tetapi engkau kehilangan nyawamu? Untuk apa? Jangan pernah bermain-main. Hidup kita hanya sekali. Dan kita tidak tahu kapan kita mati. Setiap saat mendadak kita mati. Itu masuk televisi berita, ya kan? Salah satu artis paling 60 tahun ngomong-ngomong sama keluarganya di ruang tamu, tertawa-tawa, tiba-tiba diam. Bingung yang lain, kok tiba-tiba diam. Lalu loh, kok dapat napas? Dibawa ke UGD, nanti meninggal. Nggak ada apa-apa, nggak ada sakit, nggak ada hujan angin, badai, nggak ada. Loh, setiap saat itu saudara itu bisa terjadi. Lah kalau saudara ngantuk di sini tiba-tiba mati ya, Hah? Mana penghargaanmu itu kepada dirimu sendiri dan kepada anugerah Elohim yang telah menyelamatkan kita? Ya, kembali lagi ya. Cukup teguran saya. Setuju nggak kalau ada yang ngantuk saya langsung sebut namanya dari sini? Setuju ya? Jangan marah ya. Nah, kadang nggak sadar saudara. Itu yang sebelah-sebelahnya. Kalau lihat ada saudaranya yang ngantuk, itu ditegur. Kalau kamu tahu saudaramu itu berbuat keliru, kamu tidak menegur, kamu itu dosa. Itu surat Yakub. Kalau kamu tahu apa yang baik untuk dilakukan tapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Baik enggak untuk banguni orang yang tidur waktu dengar firman? Baik enggak? Baik, lakukan. Langsung disenggol, bangun. Itu saling mengingatkan. Jangan pakai alasan, wah ibadahnya kepagian, ngantuk saya. Siapa bilang kepagian ibadahnya? Kalau jam 3 itu kepagian. Doa pagi jam 3:30 kurang kok tiap pagi. Siapa bilang kepagian? Ini 6:30 itu pun saudara terlambat. Apanya yang pagi? Orang-orang bekerja ada bangun jam 5, ada yang berangkat jam 5, betul nggak? Bukan kepagian, saudara manage waktu saudara. Diperbaiki gaya hidupmu, jam tidurmu, dan semuanya ya, diatur yang baik. Ya, kembali lagi. Jadi jalan yang sempit itu adalah gaya hidup, ekspresi hidup kita. Dan itu adalah inti dari Taurat dan kitab para nabi. Yaitu lakukan kepada sesamamu manusia seperti engkau ingin sesamamu lakukan kepada dirimu. Nah, saudara, kita sekarang akan membaca kitab Roma pasal 12 ayat 9 dan ayat 10. Roma 12 ayat 9 dan 10. Asaria. Yang keras ya. Roma 12 ayat 9 dan ayat 10 ya. Biarlah kasihmu itu tulus, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Sayangilah seorang terhadap yang lain dengan kasih persaudaraan, saling mendahuluilah dalam memberi hormat seorang terhadap yang lain. Amin. Amin. Ya. Saudara, tadi kita baca Matitia pasal 7 tadi tentang
lakukan pada orang lain seperti engkau ingin orang lain lakukan kepadamu, itu didahului dengan pertengkaran para murid. Saudara bisa baca lengkap seluruh pasal itu di rumah. Murid-murid itu selama di perjalanan ketika mengikuti Yesus, mereka itu bertengkar satu dengan yang lain. Apa yang dipertengkarkan? Mereka itu bertengkarnya itu tentang siapa di antara mereka itu yang paling besar, siapa yang terdahulu, siapa yang paling utama, siapa yang pertama-tama dikasih Yesus, siapa murid yang pertama. Mungkin aku yang pertama dipanggil gitu ya. Kamu berapa dipanggil, nomor berapa kamu? Aku ini yang suka diajak. Mungkin mereka. Nah, sehingga akhirnya Yesus menegur mereka, dan dari teguran itu akhirnya Yesus berkata, lakukan kepada orang seperti engkau ingin orang lain lakukan kepadamu. Kalau engkau ingin yang menjadi yang terutama, jadikan orang lain itu yang terutama. Kayak gitu ya, betul kan? Ya, jadi itu dimulai dari itu. Nah sekarang saudara, kalau kita itu lakukan pada orang lain seperti engkau ingin orang lain lakukan kepadamu. Pertanyaannya, mana yang duluan melakukan? Orang lain kepada kita atau kita kepada orang lain? Mana duluan? Oh, betul, yakin? Tadi sudah dibaca Azaria. Di dalam mengasihi, di dalam memberi hormat, di dalam memanifestasikan, mengekspresikan kebaikan dan kebenaran dalam hidup kita, itu harus mendahului. Karena ada orang, saya enggak mau baik sama dia. Dia enggak pernah berbuat baik sama aku. Buat apa menghormati orang itu? Dia enggak pernah menghormati aku. Loh, saudara menunggu orang terlebih dahulu berbuat baik dan benar kepada saudara, itu keliru. Itu bukan inti dari Taurat. Itu bukan kasih. Kasih itu mendahului. Karena Yesus juga ketika mengasihi kita, dia kan sudah datang, inisiatif itu dari dia. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga dia mengutus atau mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi mendahului. Berbuat baik itu mendahului, bukan membalas, saudara. Nah, kebanyakan kita kan cuma seneng balas. Loh, dia sudah baik sama saya, tak balas. Itu bukan kasih. Itu hanya timbul dari perasaan sungkan dan simpati akan sikap seseorang kepada kita. Itu bukan kasih. Kasih itu 1, 2, 3. Kasih itu mendahului. Mendahului dalam berbuat yang baik dan benar. Mendahului dalam memberkati, mendahului dalam menguntungkan seseorang. Nah, saudara, itu inti dari Taurat, yaitu kasih. Coba dibaca Markus pasal 9 ayat 33 sampai 35. Markus pasal 9 ayat 33 sampai ayat 35. Rafael sudah ada? Ayo Rafael. Markus 9 ayat 33 sampai 35. Yang keras. Kemudian dia tiba di Kapernaum. Setelah berada di dalam rumah, dia menanyai mereka, apakah yang kalian perdebatkan dalam perjalanan tadi? Namun mereka tetap diam, karena dalam perjalanan itu mereka berdebat satu sama lain mengenai siapa yang lebih besar di antara mereka. Maka dia pun duduk dan memanggil ke-12 murid itu, lalu berkata kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang pertama, haruslah ia menjadi yang terakhir dari semua dan pelayanan bagi semua. Pelayan bagi semua. Ya, amin. Pelayan dengan pelayanan beda ya. Kalau pelayan itu
Kalau pelayanan pekerjaannya, ya. Jadi kalau mau jadi yang terdahulu harus melayani. Jadi yang terakhir itu, kalau ada suatu keluarga kaya, banyak pelayannya, itu jam makan malam atau pagi atau siang disiapkan sama pelayannya semua. Lalu jam tiba tuannya dan keluarganya makan, pelayannya sudah makan belum? Menurut saudara kenapa kok pelayannya nggak makan dulu? Apa ada aturan bahwa pelayan itu nggak boleh makan dulu? Ada nggak aturan? Nah, kalau nggak ada aturannya lah kok saya bilang enggak. Saudara mengikuti siapa? Teori dari mana? Dari kebiasaan, dari peradaban, intersubjektif. Memang kenyataannya gitu ya. Kalau pelayan makan dulu kuenyang, padahal tuannya belum makan, itu pelayan kurang ajar, betul nggak? Ya bisa-bisa dipecat. Nah, jadi pelayannya itu menyiapkan semua sambil nunggu keluarga tuannya datang. Setelah tuannya makan selesai semua, semua masuk kamar masing-masing, baru pelayan itu sambil bersih-bersih, sambil makan. Itu yang saya lihat di gereja-gereja ketika para pengerja itu melayani gembala-gembala mereka. Ya. Dan saya seringkali kalau melihat itu, dalam pikiran saya, kenapa sih ya? Kok ada suatu sistem yang dinamakan ya mana sih kalau dalam kebatinan ya, suatu sistem di mana itu kasta, bisa ngerti ya? Kok ada suatu tingkatan tertentu dalam masyarakat, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikemudiankan. Jadi mana yang harus didulukan, mana yang nanti aja kamu ini dikeri dalam bahasa Jawa. Keri itu kiri, berarti ini elek nih saudara. Tetapi dari dulu saya selalu berpikir bahwa yang lebih besar itu ya, kalau ada pendeta lalu pengerjanya menyiapkan makan. Yang lebih besar itu bukan pendetanya, gembalanya yang dilayani. Sesuai kata-kata Yesus, yang lebih besar adalah para pengerja itu tadi. Saya itu masih ingat waktu di suatu, saya nginep di sebuah pastori ya. Di Minasa ya. Wah, diajak makan tentu saja dengan keluarga gembala. Ayo, ya saya kan makan, wah gitu enak. Pengerjanya itu diam lihat. Dalam hati saya bilang, loh Pak, itu pengerjanya nggak makan. Oh nanti. Dalam hati saya pikir, kenapa kok nanti? Kok nggak bareng lain, ya betul nggak? Kok nggak bersama-sama aja? Oh mejanya yang besar. Kalau nggak cukup meja di sini, ada meja yang lain. Ayo manggal bareng. Kenapa kok harus sendiri-sendiri seperti ini? Selesai kami semua makan, saudara, lauk pauknya itu sudah habis, tinggal kepala-kepalanya. Dan waktu itu pas yang dimakan itu tikus ya. Jadi tinggal kepala-kepalanya tikus. Saya seumur hidup makan tikus itu baru kali itu, karena saya baru datang di Minasa. Ya saya ini orangnya enggak jijikan orang dia, senang makan, omnivora saya. Lebih kepada brutal. Ya, atau rakus lah, semua saya makan. Jadi ini tikus, wah pas, saya belum pernah makan tikus, boleh nih. Saya pikir tikus apa ini, saya tanya-tanya, bukan tikus condong loh. Tikus condong itu tikus warok di Jawa, gede ini sak kucing, petal semua kulitnya. Itu kucing aja tarung sama itu menang tikus. Tidak berani kucing sama tikus condong.
yang ada di got-got gede, di selokan-selokan di rumah sakit, makan darahnya manusia, makan kapas-kapas yang banyak darahnya, makanannya seperti itu sampai itu jadi monster. Saya pikir kalau itu, waduh saya mikir-mikir kalau macam itu. Tapi dia bilang, oh bukan ini makannya daun, makannya buah, ekornya putih panjang, oh gitu. Oh, ya. Jadi saya makan pahanya, badannya saya makan, kepalanya ya saya untuk kilo aja itu. Kok saya kasih tikus tongoremu gigi gini, waduh berhadapan-hadapan itu, udah enak saudara. Jadi itu sisa. Setelah selesai makan semua, kami keluar dari ruang makan, pengerjanya datang semua. Duduk, tidak di sana, ikannya diambil semua, pindah tempat. Yang dimakan kepala dikowok. Pengerjanya itu pada cewek-cewek, saya ini cewek seperti itu. Kepalanya itu dikerokoti, ganas ini. Gara-gara itu saudara saya muntah. Satu malam saya buang air 43 kali. Satu malam berat saya turun 6 kg. Bayangkan satu malam turun 6 kg. Tapi saya masih bisa naik motor kemana-mana. Saya cuma ke dokter minta obat, kasih Imodium, sudah selesai. Cuma gitu. Waduh, sejak itu saya tidak berani makan tikus. Gawat ini. Saya cari-cari alasannya kenapa ya kok sampai keracunan tikus. Memang waktu dimakan itu agak pahit gitu, kayak tidak enak. Ternyata setelah sudah tahu di pasar ini, pasar ekstrim ini ya, kan Tomon ini terkenal pasar ekstrim. Saya lihat tikus-tikus ditusuki dengan bambu-bambu. Terus saya tanya, ini ditusuk ini saya lihat soalnya tidak ada belahan di dadanya, kok aneh ya? Loh ini masih ada jeroannya. Loh iya masih ada jeroannya Pak. Dalam hati saya matang. Ini yang menyebabkan pembusukan karena jeroannya tidak disingkirkan. Waduh. Saudara ada yang suka makan tikus di sini? Masih makan tikus? Nah, jangan. Lebih baik nggak usah makan tikus ya. Betul? Meskipun tikusnya ekor putih, kadang-kadang ekor hitam kalau diambil bulunya jadi putih, kelihatan tulangnya. Jadi hati-hati ya. Nah, kenapa kok selalu disingkirkan? Kamu ke belakang aja, yang terbelakang aja. Kenapa ada orang tertentu merasa dirinya harus yang diutamakan? Itu sikap hidup seperti itu menunjukkan dia tidak memiliki kasih. Saya tidak peduli meskipun itu seorang pendeta. Ketika saya pelayanan kemana saja di Jawa, dan saya itu khotbah bersama pendeta-pendeta besar, cuma saya yang kecil. Baik usia saya yang muda dan juga keterkenalannya, saya ini bukan siapa-siapa. Tapi yang jadi rekan-rekan saya khotbah bergiliran itu pendeta gede-gede. Yang kalau dipesan itu sampai 3 tahun. 3 tahun sebelumnya harus di-booking terlebih dahulu. Kalau saya di-booking hari ini bisa saya langsung, saking nganggure saya ini. Saya kan cuma pendeta amatir, saudara. Ya. Tapi rekan-rekan saya itu kan terkenal. Wah, kalau tiba waktunya makan, retreat itu pendeta-pendeta itu dengan tim-tim itu, wah, dengan gembalanya, keluarganya itu pesta orang di meja, makanannya istimewa. Tapi semua jemaatnya cuma nasi kotak yang sederhana. Saya tanya, loh kenapa kok makanannya tidak sama ya? Yang pernah ingat kita retreat di Surabaya dulu, kalau saya adakan retreat jemaat ketemu, kira-kira makannya beda atau sama? Sama kan? Kalau saya makan rawon, papi saya makan rawon, jemaat kan juga makan rawon kan? Kalau kami minum susu sapi, di Rawa Jajar itu sapi susunya, wah segar sekali. Kan semua juga minum susu, nggak ada yang diistimewakan. Nah saudara, lalu saya melihat seperti itu, saya bilang loh kenapa kok makanannya beda? Kalau beda gini saya nggak mau makan di sini, maaf.
Saya makan sama anak-anak aja. Saya cuma ngambil nasi kotak, saya duduk di mana? Di teras-teras, ya bukan seadanya, enggak duduk di kursi saya. Sama anak-anak itu ngobrol, makan bersama. Saya bukan, saudara, bukan sedang apa ini? Pencitraan diri, bukan. Memang saya nggak bisa seperti itu. Membedakan manusia itu bagi saya itu nggak bisa. Itu keluar dari ekspresi saya begitu saja. Bagi saya manusia itu sama. Apalagi sesama saudara seiman. Apalagi ini domba-domba. Kalau kita sebagai gembala lalu ada domba, saya katakan domba yang melayani gembala atau gembala yang melayani domba, mana yang benar? Kan gembala yang melayani domba. Mana bisa domba dituntut untuk melayani gembala? Tapi dalam praktek gereja hampir di seluruh dunia, domba itu suruh melayani gembala. Gembalanya jadi kayak raja. Saudara, apakah ini kekristenan? Saya katakan, bukan. Ini sebetulnya adalah warisan Hinduisme dengan kasta-kasta yang ada. Kasta Brahmana, kastanya para ulama. Kasta Ksatria, orang-orang hebat. Nanti kastanya para bangsawan. Nanti kasta yang paling rendah, sudra, orang miskin. Loh, paria ada lagi. Dan semuanya dibeda-bedakan. Tidak seperti itu. Saudara, inti dari kekristenan adalah kasih. Dan kasih adalah inti dari Taurat dan kitab para nabi. Kalau saudara mengasihi firman, kitab suci kita dari Kejadian sampai Wahyu, tidak peduli apapun pengertian saudara, tidak peduli pemahaman saudara, tidak peduli pengetahuan saudara dan penafsiran saudara apapun terhadap semua ayat-ayat yang sangat membingungkan dan sulit ini, yang bahkan orang yang menganggap dirinya tahu, tidak tahu apa-apa. Terus terang aja, saudara, tidak mudah untuk mengerti dan menarik benang merah yang sangat-sangat masuk akal, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Belum ada orang yang bisa melakukan itu. Tidak peduli. Kekristenan bukan terletak pada itu. Tapi seluruh kitab ini yang begitu sulitnya ini hanya memiliki satu makna yang sangat sederhana, yaitu kasih. Dan kasih itu adalah lakukan kepada orang lain seperti engkau ingin orang lain lakukan kepada. Dan itu kamu harus mendahului. Jadi kalau saya misalkan sebagai gembala, ada anak kecil homeschooling misalkan, ini kan jemaat. Sudah makan? Belum. Ayo makan. Apakah saya ngambil makan, lalu saya bilang makan aja di sini, duduk di itu tangga ini banyak tangga, pintu, duduk sini, makan. Apa gitu? Ya enggak lah. Masuk di meja makan. Ya persis kayak saya tuh, bareng, makan. Lagi itu. Ini contoh yang paling sederhana dan paling gampang, saudara. Untuk kita ini tidak memperlakukan orang lain itu seolah-olah dia itu lebih rendah dari kita. Hanya karena dia lebih bodoh, lebih miskin, hidupnya mungkin tidak semewah kita, lalu pandangan kita terhadap dia itu miring, tidak adil, meremehkan. Loh saudara, memangnya siapa kita ini? Bahkan manusia dengan segala kemuliaannya seperti Salomo. Siapa raja yang begitu semarak dan mulia selain Salomo? Dalam kerajaan Israel, dalam sejarah historisnya, tidak ada raja yang sehebat Salomo. Bayangkan di zaman Salomo itu perak itu seperti batu di jalanan banyaknya. Cuma ditendang-tendang orang itu perak istilahnya. Emas itu waduh seperti nggak laku di zaman Salomo. Saking kaya raya negara itu di bawah Salomo. Dan saudara pasti tahu Salomo itu dengan kebesarannya.
kebesaran bait suci yang dia bangun. Dan kebesarannya bait sucinya itu kalau saudara baca, bait sucinya itu tidak sama seperti yang Elohim perintahkan kepada Mose. Itu menjadi misteri yang tidak pernah diungkapkan. Mengapa Salomo itu bikin bait suci, tetapi tidak sama dengan bait suci atau kemah suci yang dibangun oleh Mose? Ya, itu sebetulnya saya nggak mau menyinggung itu. Nanti membuat saudara bertanya itu. Tapi tidak tahu kadang keceplosan saya. Ya, saya teruskan sedikit aja. Jadi kemah suci itu ada aturannya. Seperti Mose diberitahu Elohim untuk melihat itu di atas gunung, ya, Sinai. Kamu ukurannya apa harus tepat, dan semua ukir-ukirannya harus tepat. Dan ini menjadi, ya, istilahnya rumah Elohim untuk selamanya. Tetapi dengan perjalanannya waktu, kemah suci ini oleh Salomo diubah menjadi bangunan yang permanen, dari tembok-tembok dari batu. Padahal kemah suci nggak ada, ya. Cuma kain-kain, pasak-pasak dari tembaga, dari besi dan sebagainya, perunggu, emas. Tapi nggak ada itu fondasinya dari batu. Kalau bait suci itu fondasinya itu batu yang panjangnya bisa 100 meter, dari batu pualam besar untuk menahan gempa. Dan kalau saudara baca dalam kitab suci, bait suci Salomo itu aneh. Ada banyak patung-patung di sana yang itu tidak ada di dalam kemah suci. Mulai dari patung singa, patung lembu yang memikul di atasnya itu. Padahal lembu itu gambaran dari Baal. Sebetulnya Salomo ini apa? Ya saya cuma singgung sedikit aja. Ya, sejak zaman Salomo itu, Pak, akhirnya orang Israel itu sebetulnya sudah tidak lagi orisinil seperti di zaman Mose. Taurat tidak lagi dimengerti seperti pengertiannya zaman dulu, dan itu nggak pernah disinggung dalam sistematika teologi manapun. Itu hanya pemahaman saya pribadi tentang sejarah, bukan kekristenan tetapi sejarah Yudaisme, dan itu berkembang terus sampai hari ini. Ya, jadi semua yang kita kenal dengan Yudaisme di zaman sekarang itu jangan saudara pikir seperti zamannya Mose. Seperti juga orang Kristen zaman sekarang, jangan saudara pikir itu kayak Kristen di zamannya para rasul. Saya hanya berusaha supaya kita sebagai orang Kristen hidupnya itu seperti para rasul. Tetapi entahkah usaha saya itu berhasil atau tidak, saya juga tidak tahu. Ya, terus terang, saya tidak tahu. Yang saya tahu cuma satu, bahwa inti dari kekristenan adalah kitab suci. Inti kitab suci atau Taurat yang ditulis oleh para nabi itu hanyalah kasih. Dan kasih itu adalah memperlakukan orang lain seperti kita ingin orang lain memperlakukan itu kepada kita. Di dalam memperlakukan orang lain, bukan kita menuntut orang lain yang lebih dulu melakukan yang kita, tapi kita yang menuntut diri kita untuk lebih dulu mengasihi mereka. Hanya itu yang saya mengerti. Dan itulah menurut Yesua jalan yang sempit, dan tidak banyak yang mau melewati jalan tersebut. Orang Kristen banyak, pendeta banyak, jumlah gereja banyak. Berapa miliar orang Kristen? Tapi berapa banyak orang yang melalui jalan yang sempit? Berapa banyak? Yesus berkata tidak banyak. Entah tidak banyak itu berapa. Saya selalu seringkali memberikan contoh. Ketika ada 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus, setelah sembuh yang kembali sujud dan berterima kasih kepada Yesus berapa orang? 10 orang yang ditolong, cuma 1 yang berterima kasih. 10%. Jumlah banyak nggak 10%? Menurut saudara 10% banyak nggak?
Sedikit ya Kelvin. Enaknya berapa persen Kelvin? Kan kamu bilang sedikit tadi. Kalau banyak berapa persen? 100% itu nggak banyak, sempurna oleh. Ya. Kira-kira bisa nggak 100%? Kamu 100% mengasihi Yesus? Oh iya, 100%. Ini mantap, luar biasa. Nanti saya mau minta pertanggung jawab. Karena kamu bilang 100% mengasihi Yesus. Kalau 100% mengasihi Yesus, kira-kira 100% mengasihi manusia. Ya, Bu. Karena hukumnya kasihlah Yahweh Elohimmu dan kasihlah sesama. Itu satu hukum yang terutama. Itu tidak bisa dipisah-pisah. Kamu bilang 100% mengasihi Yahweh. Berarti 100% mengasihi manusia. Loh kok harusnya? Enggak, tadi loh kamu bilang, iya saya mengasihi Yesus 100%. Mantuk ini, saya 100%. Berarti kamu mengasihi manusia 100% enggak? Loh kok sebenarnya? Berarti enggak. Berarti enggak mengasihi Yesus 100%. Kalau kamu mengasihi bapakmu 100% enggak? Loh iya. Mana bapakmu? Ada bapak Julius. Itu Kelvin kalau dikasih tahu, dinasihati 100% nurut atau enggak? Loh gini ya, saya didadai. Kalau mengasihi itu taat enggak Kelvin? Taat. Bapak bilang ini. Berarti enggak mengasihi bapak 100% kamu. Itu cuma imajinasimu, asumsimu, perasaanmu. Aku merasa mengasihi Yesus 100%. Kasih itu bukan perasaan. Kasih bukan imajinasi. Kasih bukan angan-angan. Kasih harus dinyatakan, diekspresikan. Ya, perhatikan. Jadi jalan yang sempit ini jalan menuju kehidupan. Jalan yang lebar menuju kebinasaan. Jalan yang sempit ternyata adalah mendahului orang lain di dalam melakukan segala sesuatu yang baik. Itulah jalan yang sempit. Sederhana luar biasa jadi orang Kristen itu. Sederhana enggak? Ayo, sederhana enggak? Enggak serumit seperti perdebatan-perdebatan para pendeta dan debater-debater Kristen yang ngakunya pinter-pinter itu, yang gelarnya doktor dan sebagainya, master, sarjana. Justru ketika mereka saling berdebat seperti itu, apa menunjukkan mereka saling mengasihi? Sebetulnya kekristenan sekarang itu sedang berjalan kemana? Berjalan kemana? Banyak orang tidak tahu lagi dirinya itu sebetulnya jati dirinya itu apa. Kamu siapa? Kristen. Tapi dia nggak tahu jadi orang Kristen itu harusnya seperti apa. Dia hidupnya tidak beda dengan orang lain. Sekolah, lulus, cari pekerjaan, cari kerjaan yang enak. Kalau sudah dapat gaji, belanja ini, belanja itu. Mulai meningkatkan gaya hidup, mulai konsumtif, mulai banyak materi-materi yang diinginkan. Mulai ingin meraih ini dan itu. Mulai ingin punya tabungan. Kalau dia masih single, dia kepingin cari pacar, kepingin menikah. Kalau sudah menikah, kepingin punya anak. Kalau sudah punya anak, mulai berusaha menabung untuk anaknya, mempersiapkan anaknya untuk masa depannya, lalu juga mempersiapkan untuk hari tuanya. Saya katakan, itu semua dilakukan oleh semua manusia di dunia. Bahkan orang ateis yang melakukan itu. Lalu kalau hidup kita hanya seperti itu, untuk apa kita jadi orang Kristen? Apa bedanya kita dengan orang-orang di seluruh dunia ini? Kita dipanggil untuk memberkati. Duluan mana memberkati orang lain dengan ingin diberkati?
memberkati orang lain dengan ingin diberkati? Memberkati dulu kan? Dengarkan semua orang, dengarkan jemaat yang saya kasihi. Khususnya kalian yang seringkali merasa dirimu itu tidak diberkati, merasa dirimu itu selalu kekurangan, merasa dirimu selalu secara finansial itu menderita. Pertanyaannya, sudahkah kamu mendahului di dalam memberkati? Sudah atau belum? Kita terjebak dalam suatu situasi, terjebak. Wah, saya nggak punya apa-apa, bagaimana saya bisa berbuat sesuatu untuk menjadi berkat? Kita selalu terjebak di sana. Padahal kasih adalah mendahului. Tidak ada memberi itu katanya, kalau orang kaya harus memberi yang miskin nggak perlu memberi yang kaya. Mana ada ayatnya? Kita harus saling memberi. Ini benar-benar apa yang saya katakan, bukan cuma teori dalam firman, tapi itu praktek. Kalau saudara mau diberkati, kalau saudara mau hidupmu berubah, bukan hanya secara finansial, tapi dalam kerohanian, itu paling utama. Maka saudara harus mengambil inisiatif, bukan pasif menunggu, tetapi aktif melakukan, mendahului di dalam memberkati. Kalau saudara melakukan itu benar-benar berarti saudara melayani. Itulah yang namanya melayani Elohim. Melayani Elohim itu bukan seperti saya khotbah sekarang, main musik, para pemain musik, ada song leader, ada singer. Itu melayani Elohim, bukan. Melayani Elohim itu adalah menjadi pelayan. Menjadi pelayan itu berarti melayani. Dan yang namanya melayani itu harus berinisiatif melakukan sesuatu terlebih dahulu. Dan orang yang seperti inilah yang disebut terbesar. Jadi Yesus berkata, kalau kamu mau jadi yang terutama, terbesar, menjadi yang terdahulu, jadilah yang terkemudian. Jadilah pelayan, jadilah orang yang melayani, jadilah orang-orang yang memberkati terlebih dahulu, bukan iri kepada orang lain. Saudara, gara-gara orang lain diberkati kita iri, hati-hati loh. Pembunuhan yang pertama kali terjadi di dunia ini, dunianya Adam dan Hawa, itu karena ada orang iri. Kain iri melihat adik kandungnya sendiri, Habel. Habel itu saudara dalam bahasa Ibrani itu artinya hanya sejenak. Jadi kata Habel itu artinya sebentar, singkat. Itu sebabnya dia itu umurnya pendek, dibunuh, singkat. Tapi itu gambaran dari manusia, bahwa manusia ini umurnya singkat. Terjadi pembunuhan karena iri. Dia tidak senang kalau orang itu diberkati, tidak senang kalau orang terutama, nggak senang. Akhirnya pembunuhan terjadi. Sampai hari ini hal yang sama tetap terjadi seperti itu. Ya, itu sebabnya hati-hati. Dan itu jemaat Bukit Temon, saudara sudah mendengar. Minggu yang lalu saya berbicara tentang berkat dan kutuk. Berkat dan kutuk itu sama dengan juga jalan sempit, jalan lebar. Sama. Berkat itu jalan sempit, kutuk jalan lebar. Karena melakukan hal-hal yang terkutuk itu gampang. Karena sifat manusia yang penuh dengan dosa itu cenderung untuk melakukan hal-hal yang dikutuknya. Berkat dan kutuk itu bukan sesuatu yang berlaku seolah-olah dua hal yang menunggu kita mau mendatangi kita, bukan. Berkat dan kutuk adalah pilihan. Itu khotbah saya sepanjang ini.
berkat dan kutuk yang episode 1, 2, 3 yang minggu lalu dikasih IPK 4 ya, ya memang betul keempat itu pilihan hidupmu masih berlaku atau tidak. Loh, tergantung kamu milih mana. Bukan Elohim yang untuk kita, bukan. Yesus berkata, aku datang bukan untuk mengutuk, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan manusia. Itu sebabnya yang letih lesu berbeban berat datang kepadaku. Yesus tidak mengutuk kita, tidak menghukum kita. Kutuk dan berkat apa masih berlaku? Dia berlaku. Wong kutuk dan berkat itu timbulnya dari diri kita sendiri, bukan dari Elohim. Dalam hukum tata alam semesta, saudara, yang namanya berkat dan kutuk itu nggak perlu dilakukan oleh Elohim. Secara kalau saudara membaca dalam kisah-kisah sejarah Israel, oh Yahweh karena marah dia menghukum, dia mengutuk, itu kan semua tulisan bahasa manusia. Tetapi di dalam hukum alam semesta itu semua itu terjadi pasti. Karena orang Israel sendiri yang milih seperti itu. Seperti gini, gampangnya. Kalau saudara tahu ada gaya gravitasi tadi ya, tahu kan? Gaya tarik itu. Saudara dari tingkat 100 gedung, saudara berani keluar lompat. Kalau saudara lompat itu mati nggak? Kalau nggak lompat, nah, kalau tidak lompat saudara diberkati, bisa lihat pemandangan yang indah di sekitar. Kalau saudara lompat, saudara terkutuk mati. Itu berkat kutuknya dari Elohim atau dari hukum alam yang ada? Nah itu maksud saya. Berkat kutuk masih berlaku nggak? Jadi kalau ada orang Kristen, ada pendeta bilang, oh di dalam Yesus sudah ada kutukan, orang itu nggak ngerti. Kutukan dan berkat itu cuma hukum alam semesta. Itu hukum alam semesta, seperti juga gravitasi. Sama. Seperti hukum semua tatanan planet-planet kita terus yang bergerak. Ini hukum alam semesta. Seperti itu. Entah berapa miliar tahun bumi ini, matahari terus terbit di pagi hari, terbenam di petang hari. Terus seperti itu. Siapa yang bisa mengubah itu? Nggak ada. Nggak ada yang bisa mengubah. Sekali Elohim menciptakan hukum-hukum yang ada, maka itu akan berjalan dengan sendirinya. Loh, apakah berarti Elohim tidak campur tangan? Campur tangan Elohim terletak bukan pada secara aktif dia, misalkan begini, jantungmu berdetak. Jantungmu berdetak itu secara refleks otomatis digerakkan Elohim, atau Elohim sudah memberi sistem syaraf melalui batang otak kita dan tulang punggung kita, sumsum tulang belakang, yang bisa membuat otot jantung yang disebut otot polos itu terus berdenyut dengan sendirinya. Mana yang betul? Yang kedua itu yang betul. Dia sudah memberikan sistem itu dalam hidup kita. Kalau sistem itu engkau ganggu dengan cara hidupmu yang tidak benar, maka itu akan terganggu sistemnya, dan jantungmu bisa berhenti berdetak, paru-parumu berhenti untuk berdenyut juga. Kamu tidak bisa bernapas. Tulang punggung kita dengan semua sumsum tulang belakangnya dan semua syaraf, ya. Ini semua saudara mengatur seluruh jaringan sel-sel dan organ tubuh kita. Kalau kamu mendadak jatuh, duduk, tidak ada kursinya. Tadi ada kursi, karena kursinya ada yang ngambil, nggak ngomong-ngomong. Kamu jatuh, itu kalau kena tulang ekor, tulang ekormu kena hantam, dan pas waktu itu saudara ada syarafnya yang putus, kamu bisa mati loh, minim buta. Apakah ini Elohim? Apakah Elohim tidak melindungi kamu? Kamu yang harus hati-hati. Elohim sudah memberikan bagiannya. Otak kita diletakkan bukan di luar. Bisa bayangkan kalau otak kita di luar, kena debu, kena angin, otak di dalam ada krenkesnya ini, kranial, tengkorak.
keras, terlindungi. Sudah, Yahweh sudah memberikan bagiannya. Organ-organ tubuhmu yang paling penting vital seperti paru-paru, seperti jantung itu disembunyikan. Tulang rusuk di depan ini 7 pasang, di belakang 12 pasang. Itu semua melindungi organ-organ yang penting itu. Tapi kalau kamu tidak hati-hati, kamu kecelakaan, apa Elohim yang salah? Apa itu kutukan? Bukan. Jadi kutukan dan berkat itu berjalan dengan persis seperti hukum alam, saudara. Kalau saudara mengerti itu sebenarnya mengapa kita itu memiliki tanggung jawab 100% di dalam mengelola kehidupan kita. Berapa persen? 100%. Bagiannya Elohim berapa persen? Ya 100%. Elohim udah bagiannya ada 100%. Kita juga 100%. Bukan wah tergantung dia. Jantungku ini mau berhenti atau tidak itu tergantung Elohim. Kan mati hidup dikuasai Elohim. Mati hidup kan takdir, sudah ditakdirkan. Enggak. Memang betul mati dan hidup ditakdirkan. Seperti Elohim katakan, tapi takdirnya berkata apa? Aku ingin engkau panjang umur. Amin. Loh itu takdirnya. Takdirnya Elohim, aku mau kamu panjang umur. Aku mau usiamu sampai 120 tahun. Itu takdirnya. Nah, tapi kalau orang mati umur 30, 40, apa itu takdir? Ya, kita harus tahu itu. Lah kalau kamu bunuh diri, apa itu takdir? Banyak orang bunuh diri, apa itu ditentukan Elohim bunuh diri? Lah kalau bunuh diri ditentukan Elohim, mengapa orang bisa berkata bunuh diri masuk neraka? Bagaimana bisa masuk neraka kalau yang nyuruh bunuh diri Elohim? Loh, bulat kan saudara? Tidak benar ini. Tidak ada orang bunuh diri, orang Kristen. Oh Tuhan sayang Pak dia. Tuhan sudah panggil dia. Apanya yang manggil? Oh orang bunuh diri kok dipanggil. Lah kalau bunuh diri itu dipanggil Bapak, berarti bunuh diri nggak salah kok. Oh dipanggil Bapak kok. Siapa yang bisa menolak ketika dipanggil Bapak? Amin. Amin nggak? Tidak ada yang bisa nolak kalau dipanggil Elohim. Lah berarti tidak dosa dong. Bunuh diri dosa nggak? Kosong. Bunuh diri dosa nggak? Kenapa kok dosa? Kalau memposisikan dirinya supaya dibunuh, padahal dia bisa nggak dibunuh, itu termasuk bunuh diri atau enggak? Bunuh diri. Orang itu bisa berusaha untuk tidak dibunuh, tapi memposisikan dirinya sedemikian rupa supaya dibunuh. Itu bunuh diri atau enggak? Hah? Bunuh diri. Siapa yang bilang bunuh diri? Siapa yang bilang itu bukan bunuh diri? Kalau kocok nih maksud. Berarti Yesus bunuh diri. Loh, Yesus berarti bunuh diri. Kan dia bisa loh kalau tidak mau. Dia bilang aku berkuasa menyerahkan nyawaku. Aku nih tidak mau, nggak bisa kamu nangkep aku. Sering kok dia mau ditangkap dia langsung hilang. Berarti Yesus bunuh diri. Dia bisa dengan kehendaknya memposisikan dirinya untuk tidak dibunuh. Tapi dia berkata bukan kehendakku yang jadi. Dalam interaksinya dengan Bapaknya dia bilang aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali apa yang engkau katakan, engkau perbuat. Jadi Yesus menyerahkan semuanya kepada Bapaknya. Yang mau Yesus mati adalah Bapaknya yang mengutus dia. Berarti dia tidak bunuh diri. Loh kalau dia tidak bunuh diri, Bapaknya yang menghendaki dia dibunuh, berarti Bapaknya kan bunuh dia. Ada doktrin Bapak bunuh anak. Abraham disuruh bunuh Ishak loh. Tapi jadi enggak? Nah. Elohim itu paling benci orang yang mempersembahkan anaknya kepada Molok dan para dewa.
Nggak boleh loh. Nah ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, tapi kan dicegah loh. Lalu ketika bapak sendiri, Elohim bapak itu, anaknya diserahkan untuk dibunuh, ditolong nggak? Apakah ketika Elohim itu memberikan putranya itu agar dibunuh itu karena memang secara aktif Elohim yang memang membuat orang-orang itu supaya membunuh Yesus, atau karena Elohim tahu bahwa orang-orang pasti akan bunuh Yesus, sehingga dikatakan Elohim itu mengutus anaknya untuk dibunuh? Sedikit doktrin supaya yang ngantuk tambah ngantuk. Ya, saudara, ada begitu banyak hal yang membingungkan. Ya, ada banyak hal kalau kita ditanya, bahkan pendeta aja nggak bisa jawab. Saya pernah tanya sama pendeta, lupa ini saya kok nggak ditulis loh jadwalnya ibadah yang lengkap itu. Untuk apa? Cuma saya sudah tahu semua jadwalnya. Orang luar. Untuk apa orang luar datang? Amanat agung, pemuridnya. Jadikan semua bangsa muridku. Yesus berkata. Lalu saya bilang, Bapak sendiri pendeta sudah jadi muridnya Yesus belum? Hah? Apa? Itu? Gak bisa jawab. Hah? Duh, saya bingung kok dia gak bisa jawab. Tapi kalau dia bisa jawab, saya lebih bingung lagi. Itu anekdot, hal yang lucu-lucu. Saudara sudah jadi muridnya Yesus? Hah? Saya pikir kalau saudara diajak doa sama Yesus 1 jam kali 3 lalu tidur, saya yakin saudara muridnya Yesus. Loh, gak ngerti. Kalau saudara diajak Yesus doa 1 jam 3 kali, lalu saudara tidur terus, saya yakin saudara muridnya Yesus. Loh, baru guyu, aduh, lu tinggi suwi. Siapa yang pernah diajak Yesus doa 1 jam 3 kali? Ya di Taman Getsemani loh. Hah? Ketemu aja nggak pernah diajak doa, apalagi Pak? Gitu. Lah, jadi kalau muridnya Yesus itu boleh tidur kalau diajak Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kalau cuma duduk di sini dengar khotbah 1 jam seminggu bisa tidur, ikut duduk muridnya Yesus. Ya, muridnya siapa? Dewa tidur, bukan mamon. Ada dewa tidur itu dalam agama-agama. Dewa tidur ada, dewa marah ada, dewa api, dewa dapur. Dewa dapur itu ada. Dewa harta, ya jelas itu mamon. Kalau orang ini jigarut, ya. Macam-macam itu, semua itu ada dewanya. Dewa yang menguasai burung, tanaman, air, sungai, mau laut, mau selokan. Dewa septic tank itu ada, yaitu kuras WC. Itu dewanya. Cuma dia yang bisa ngatasi, betul nggak? Ya, jadi saudara, saya tidak berlama-lama lagi. Sudah jam 8:07. Ini khotbah saya yang paling singkat, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Karena inti dari seluruh Taurat dan kitab para nabi itu ada di sana. Ulangi lagi, lakukan kepada orang seperti kita ingin orang lain lakukan kepada kita. Dan itu kita lakukan terlebih dahulu. Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Haleluya. Bawa daku masuk ke dalam hadirat. Bawa daku masuk ke dalam hadirat. Seluruh jemaat silakan maju ke depan. Bawa daku menikmati keagungan
semakin mengerti rencanamu. Sebab ku rindu selalu menyenangkan hatimu. Bawa aku terbang tinggi dengan sayang Raja Maut, dengan kuasa pengurapan Roh Kudus-Mu. Di kakimu dalam hadiratmu, itu yang terbaik bagiku. Bawa jatuh terbang tinggi dengan sayang Raja Wali, dengan kuasa pengurapan Roh Kudus-Mu. Dalam hadiratmu, itu yang terbaik bagiku. Diberkati kami sebentar melalui tubuh dan darah Yesus HaMasiah. Layak dan sucikan, kuduskan kami, satukan kami dengan kematian, kebangkitan Yesus HaMasiah, anak domba Elohim. Berkati saudara-saudara kami yang melayani kami. Diberkati semua persembahan 1/10, 1/7 yang dikembalikan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Elohim kami, demi nama Yahweh Yesus HaMasiah. Haleluya. Amin. Bawa daku masuk ke dalam proses hadirat-Mu. Bawa daku menikmati keagungan-Mu. Bawa daku semakin mengenal rencana-Mu. Suatu rindu selalu menyenangkan hatiku. Bawa daku terbang tinggi dengan sayang Raja Wali, dengan kuasa pengurapan Roh Kudus-Mu. Di kakimu dalam hadirat-Mu, itu yang terbaik bagiku. Bawa daku terbang tinggi dengan sayang
diberi kerajaan dengan kuasa pengharapan Roh Kudus-Mu tinggal di kami. Hadirat-Mu itu yang terbaik bagi itu yang terbaik bagiku. Percaya tubuh dan darah Yeshua HaMashiach yang sudah mati, bangkit dan hidup bagi kita semua, menjadi jaminan yang teguh bagi keselamatan kita di bumi saat ini dan di dunia yang akan datang. Hargai roti dan anggur yang ada di tangan saudara, seharga anugerah yang tidak terbayar harganya. Terima kasih. Pada malam perjamuan terakhir sebelum Yeshua diserahkan, Yeshua mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah roti ini, karena roti ini benar-benar adalah dagingku. Barang siapa memakan roti ini, yaitu tubuhku, dagingku, dia tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya." Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach kita makan. Haleluya. Terima kasih, mohon bersyukur. Terima kasih. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali." Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach kita minum. Haleluya. Diberkati anak sekolah minggu, remaja muda dan beribadah. Diberkati seluruh jemaat akan meninggalkan tempat ini masing-masing. Kembalikan kami pada hari jam ibadah selanjutnya dengan selalu berkat dan berlimpah. Kami memuji kebesaran Maha Besar Hare Krishna
Yeshua Masih memenuhi jiwa roh kami. Ura pada kudus memberi sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami demi nama Yahweh Yeshua Masih. Haleluya. Terima kasih, makasih, terima kasih Bapa, kebenaran boleh terima kasih buat namaku, terima kasih berjaminan, terima kasih berjaminan. Shalom. Terima kasih. Yesus